Kita ada 6 cara. 6 cara itu tuh langkahnya itu kita biasanya pakai jembatan keledai. Kalau sudah usia-usia begini nih sulit untuk mengingat. Jadi jembatan keledainya tepung selaci puput. Jadi tepung selaci puput, telapaknya, punggungnya, selanya, kunci. Ini putar yang pertama, ini putar yang kedua. Ya, nanti kita praktekkan Mbak Mary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya, jumpa lagi di podcast Batik, bincang asik tentang informasi kesehatan Rumah Sakit Demang Sepulau Raya. Izinkanlah perkenalkan nama saya Mary sebagai host. Dan tema podcast yang akan kita bawakan pada kesempatan kali ini yaitu peringatan Hari Cuci Tangan Sedunia yang jatuh pada tanggal 15 Oktober 2023. Tentunya saya tidak sendirian, telah hadir di tengah-tengah kita yaitu Ibu Tri Andayani, Sarjana Keperawatan selaku IPCN dan Sekretaris PPI Rumah Sakit Demang Sepulau Raya. Ya. Selamat siang Ibu Tri. Selamat siang Mbak Mary. Sehat ya kabarnya. Alhamdulillah. Iya. Bu Tri, podcast kita pada kesempatan kali ini yaitu membahas tentang cuci tangan. Sebelum kita lebih lanjut, kapan harus tahu cuci tangan itu? Saya mau tanya dulu, apa sih pentingnya cuci tangan itu? Seberapa penting cuci tangan? Iya. Monggo dijawab. Iya, boleh. Jadi kesannya kalau kita ngomongin cuci tangan itu sepele ya, sangat sepele. Tapi kadang-kadang kita lupa, kita tinggal di dunia ini nggak sendirian. Banyak makhluk kecil-kecil yang nggak kelihatan, Mbak Mary. Jadi aktivitas kita juga banyak yang dari tangan. Jadi tangan kita ini tanpa sadar memindahkan si yang kecil-kecil tadi ini ke dalam tubuh kita, dan itu bisa memungkinkan adanya infeksi. Kemudian kalau untuk cuci tangan itu sendiri sebenarnya bisa membantu. Yang pertama itu mencegah penularan infeksi, Mbak Mary. Jadi selain mencegah penularan infeksi, dia juga bisa memutus mata rantai. Kan penularan ada beberapa mata rantai, kita putus dengan cuci tangan, kumannya mati. Kemudian sabun antiseptik yang ada di dalam kandungan yang ada di dalam sabun itu juga bisa membunuh kuman, Mbak Mary. Jadi hal-hal kecil seperti itu yang membuat kita lebih efektif dan kita tidak akan memakan banyak biaya karena penyakit, insya Allah. Jadi mencegah infeksi ya, Bu ya. Betul. Penting banget ya itu ya. Terus kita kan ini bekerja di lingkungan rumah sakit, di mana kita pasti setiap harinya kontak bertemu dengan pasien yang sakit atau malah rekan kerja kita sendiri itu kan merawat orang sakit gitu ya. Nah itu pentingnya cuci tangan tersebut, apakah hanya untuk perawat saja atau dokter yang merawat pasien atau gimana, Bu? Jadi kalau cuci tangan tergantung lingkungannya. Kalau kita membicarakan rumah sakit, semua orang yang berkaitan dengan rumah sakit, mau dari dia tenaga medisnya, non medisnya, atau bahkan pengunjung, si pasien, atau hanya keluarga yang membesuk sebentar saja, bahkan tenaga-tenaga, misal kita ada renovasi juga nih, Mbak Mary, ada ruangan tertentu yang direnovasi, itu pun petugasnya pun harus ikut juga membudayakan cuci tangan di rumah sakit itu. Iya. Semua yang terlibat lah ya Mbak Mary ya. Terus kapan saja nih Bu kita itu waktunya yang tepat itu untuk cuci tangan? Kalau waktu yang tepat cuci tangan itu sebenarnya kalau dari WHO itu kita lebih spesifik rumah sakit, tapi nanti di lingkungan lain kita bisa sesuaikan ya, tergantung aktivitas. Waktunya itu ada 5 momen, Mbak Mary. Momen itu bisa dikatakan peluang. Kapan sih kita harus melakukan cuci tangan? Itu kita biasanya lebih memudahkan. Saya bilang 2 sebelum dan 3 sesudah. 2 sebelum, 3 sesudah. Iya, jadi sebelum kontak dengan pasien, arti kontak di sini adalah menyentuh pasien. Karena tangan tadi, fungsi tangan saya bilang di awal tadi. Sebagai perantara. Kemudian sebelum melakukan tindakan aseptik. Tindakan aseptik itu tindakan bersih. Mau ngasih pasien makan, mau membersihkan lendir, kita lakukan suction atau kegiatan yang lain itu diharuskan kita melakukan kebersihan tangan ya. Kemudian 3 setelah
setelahnya itu yang pertama setelah kontak dengan cairan tubuh pasien, mau pasiennya muntah, pasiennya ada darahnya, ada urinnya, kita habis membersihkannya kita harus melakukan cuci tangan. Kemudian setelah kontak dengan pasien, seperti contohnya nih, misal dokter kita visit tanpa melakukan tindakan, tapi kan touchingnya seorang seorang tenaga medis ya, kita memberikan rasa empati kita dengan menyentuh pasien, bapak, ibu, gimana kabarnya, itu pun termasuk untuk menyentuh pasien. Kita periksa gimana caranya, ini dari kapan lukanya, kita sambil periksa kan artinya ada juga sentuhan ke area-area tertentu kontak yang area tertentu yang bisa memberikan kuman-kuman itu ke tangan kita. Dan yang terakhir itu setelah kontak dengan lingkungan, terutama ini di ICU banyak sekali peralatan-peralatan yang digunakan untuk merawat pasien ya. Itu juga selain dibersihkan, tapi itu pun bisa menjadi media perantara gitu Mbak Mary. Oke. Bu, itu kan tadi kita udah bahas tentang waktunya kapan, gunanya cuci tangan itu. Terus itu nggak berlaku untuk perawat dan dokter. Jadi semua lapisan masyarakat yang mungkin sudah kontak dengan sesuatu yang mungkin bisa dianggap kotor ya Bu, atau kayak beresiko akan menimbulkan suatu infeksi atau penyakit, itu wajib cuci tangan. Nah sekarang kita berarti saya mau minta contohin Bu, cuci tangan yang benar itu gimana sih? Oh gitu. Boleh, iya. Gitu. Kalau untuk peringatan hari ini sebenarnya untuk cuci tangan pakai sabun ya. Pakai sabun ya. Tapi sebenarnya ada dua cara. Jadi kita ada cuci tangan menggunakan sabun dengan antiseptik yang dia menggunakan air mengalir. Yang kedua kita dengan hand rub, ini contohnya Mbak Mary. Jadi ini cairan dengan berbasis alkohol dan klorheksidin. Jadi kalau dengan cairan ini kita tinggal usapkan, tapi tanpa kita bilas, insya Allah sudah dari penelitian itu juga banyak membantu membunuh kumannya. Gitu. Jadi kalau caranya nanti kita praktekkan ya Mbak Mary. Kita ada 6 cara. 6 cara itu tuh langkahnya itu kita biasanya pakai jembatan keledai. Kalau sudah usia-usia begini nih sulit untuk mengingat. Jadi jembatan keledainya tepung selaci puput. Jadi tepung selaci puput, telapaknya, punggungnya, selanya, kunci, ini putar yang pertama, ini putar yang kedua ya. Nanti kita praktekkan Mbak Mary. Jadi sebelumnya kalau kita petugas kesehatan itu kita dianjurkan kukunya pendek, kemudian kita tidak memakai perhiasan. Oh iya. Iya, berarti selama ini dilepas dulu ya Bu ya. Iya, cincin kawin, cincin tunangan. Itu dilepas dulu coba Mbak Mary. Jam juga ya Bu. Jam berarti selama tidak mengganggu boleh disingsing, tapi kalau dirasa lebih aman dilepas. Kuku udah pendek nih Bu. Sip, cakep. Jadi kita pakai hand rub dulu ya Mbak Mary. Kalau pakai hand rub itu waktunya antara 20 sampai 30 detik. Oke. Bareng atau dulu? Bareng. Oke, ada pertama ini telapaknya. 1, 2, 3, 4. Punggung 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Selah 1, 2, 3, 4. Kunci 1, 2, 3, 4. Putar yang pertama 1, 2, 3, 4. Bergantian 1, 2, 3, 4. Baru sini 1, 2, 3, 4 ke arah ibu jari. 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Ini clear insya Allah ya. Semua selahnya tidak ada tempat lagi tuh Mbak Mary. Yang di bawah cincin, di bawah kuku tidak ada tempat untuk kuman berkoloni lagi. Ya. Nah sekarang itu kan kita pakai hand rub. Kalau menggunakan cairan air mengalir, langkahnya insya Allah sama. Hanya bedanya nanti setelah itu kita bilas, kita keringkan menggunakan tisu. Gitu. Ya, dan waktunya agak lebih lama dikit lah ya, 40 sampai 60 detik. 40 detik ya. Oke. Mbak Bu Tri, ini kan IPCN sendiri di rumah sakit itu kan pasti ada kiat-kiat atau usaha untuk menggerakkan gitu budaya sehat baik di lingkungan rumah sakit gitu atau di luar rumah sakit. Untuk sejauh ini apa saja Bu usaha atau kiat IPCN dari PPI sendiri juga untuk menggerakkan
sekitar rumah Teman-teman, sakit, ya. rekan-rekan kerja di rumah sakit itu untuk menerapkan budaya sehat, salah satunya cuci tangan. Cuci tangan, iya. Jadi sebenarnya ini tidak terlepas dari dukungan manajemen ya, karena mau segiat apapun kita, ayo cuci tangan, tapi alatnya, fasilitasnya, sarananya nggak ada ya. Itu terima kasih sekali untuk manajemen kita yang support untuk ke rumah sakit begitu. Jadi dengan pembenahan kita ada 1 tahun sekali itu kita susun programnya Mbak Mary. Di dalam program itu salah satunya bagaimana caranya mempertahankan kepatuhan cuci tangan. Nah, dari program yang kita susun ini, aplikasinya di ruangan kita lakukan audit, kemudian edukasi ulang, kemudian kita juga mensupervisi langsung kawan-kawan kita yang melakukan tindakan benar tidak melakukan itu gitu ya. Kemudian kalau ada kawan-kawan yang baru bergabung, itu kita adakan orientasi. Jadi harus terorientasi tentang PPI, termasuk di dalamnya melakukan kebersihan tangan. Misal ada PNS baru, ada tenaga masuk baru lah ya. Kemudian juga untuk pengunjung itu ada edukasinya. Di sini kayaknya ada Edomi, Mbak. Ada program Edomi itu untuk edukasi mingguan dari Promkes, itu juga membantu salah satunya untuk pendidikan cuci tangan. Dan di unit-unit itu kami dibantu oleh perawat link nurse-nya untuk pencegahan pengendalian infeksi ini, Mbak Mary. Banyak insya Allah, tapi mudah-mudahan ya selain leaflet juga semoga itu membantu. Jadi sarana dan prasarana juga memang sudah dipikirkan dari manajemen juga ya Bu ya. Oke. Sekarang ini yang terakhir Bu, pesan untuk sobat bincang yang ada di rumah untuk mendukung perilaku hidup bersih dan sehat. Itu ada salah satunya cuci tangan, ada nggak ininya pesan? Iya, kalau sekarang ini sebenarnya nggak usah berpikir yang mahal, yang ribet gitu ya. Hal sepele yang kecil hanya untuk cuci tangan saja itu sebenarnya manfaatnya banyak. Semoga dengan adanya Mbah Google yang kita mudah untuk googling informasi tentang cuci tangan apa sih gitu ya. Tapi ternyata dengan cuci tangan kok ada waktunya, ada ininya, ribet, ternyata dalamnya itu banyak ilmu yang kita bisa pelajari. Kawan-kawan ketika tertarik langsung googling, oh tahu manfaatnya, itu akan termotivasi untuk melakukan itu. Dan semua kegiatan untuk pencegahan infeksi Mbak Mary itu rasanya nggak akan berhasil, karena kalau sebagus apa tadi sarana sudah, programnya sudah, kegiatannya sudah, ini balik lagi ke individu. Individu ini dia harus kalau istilah saya juga PPI. PPI itu perubahan perilaku individu. Artinya ini akan berhasil kalau dari individu, masing-masing individu, tenaga kesehatan maupun non kesehatan, pokoknya semuanya berusaha untuk membudayakan hal kecil ini, merubah perilakunya untuk rajin cuci tangan. Itu insya Allah nanti akan sangat membantu seperti itu Mbak Mary. Biar nggak teman-teman pikirannya ketika udah sakit tambah parah ya kan. Yang di rumah sakit dirawat juga nggak ada infeksi silang, nambah biaya, nambah lama hari rawat gitu kan. Yang belum sakit mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah, sehat. Amin. Gitu ya. Semoga kita juga selalu dalam lindungan Allah ya Bu, dan sehat ya. Oke. Baiklah, itu tadi bincang-bincang kita. Semoga ilmu dan bincang-bincang tadi dapat bermanfaat. Amin. Jangan lupa untuk like, share, and follow laman Instagram, YouTube, dan laman media sosial lainnya RSUD Demang Pulau Raya. Semoga apa yang telah kita sharing tadi, kita bincang-bincangkan tadi, itu dapat membawa perubahan yang lebih baik lagi. Amin. 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 Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.